Halo semuanya, welcome to Posisa, podcast OSIS Maridesa. Bersama host kalian, Muhammad Ofa Faras Fikri. Let's go to know Maridesa. Oke, sebelumnya bagaimana nih kabar teman-teman Posisa? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Nah, di episode pertama kali ini, kita akan berkenalan dengan kakak ketua dan kakak wakil ketua MPK SMA Negeri 10 Samarinda periode 2022-2023. Nah, mungkin kakak-kakak bisa berkenalan terlebih dahulu, Kak. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iksan Supardi. Saya selaku Ketua MPK Kabinet Raksabinaya Masa Bakti 2022-2023. Oke semuanya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazla Septaryani. Saya selaku Wakil Ketua MPK 1 Masa Bakti 2022-2023. Dan halo, saya Alisa Fira Ramadhani, selaku Wakil Ketua 2 MPK Masa Bakti Raksabinaya. Keren sekali ya kakak-kakak kita ini. Oke, sebelumnya bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke Posisa ini, Kak. Nah, sebelumnya kami mau berbincang-bincang sedikit nih, Kak, tentang pengalaman kakak-kakak sekalian setelah masuk organisasi dan sebelum masuk organisasi, Kak. Nah, yang pertama, kami mau bertanya dulu nih, Kak. Apa sih, Kak, perbedaan kakak setelah menjadi ketua dan wakil ketua MPK dan sebelum menjadi ketua dan wakil ketua MPK, Kak? Dari saya dulu ya? Ya. Baik, pertama kalau dari saya sih dari cara public speaking di depan umum, gimana kita berbicara ke banyak orang, gimana kita bicara langsung ketika kita disuruh untuk memberikan sosialisasi di depan umum. Dan lain daripada itu ada juga dengan relasi. Relasi ini juga terbangun dari relasi internal dari dalam sekolah, dari teman, kakak kelas, adik kelas, guru, serta sivitas sekolah, dan juga dari relasi eksternal, di mana saya juga bisa berkomunikasi kepada hampir seluruh ketua MPK di Samarinda itu khususnya. Dan juga saya juga dengan di organisasi ini dilatih untuk mengatur waktu saya, di mana time management saya, di mana saya harus membagi antara sekolah, belajar, orang tua, teman, dan juga organisasi ini sendiri. Selanjutnya kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya mungkin sama saja seperti Iksan dan Alia yang nanti akan disampaikan, yaitu saya lebih bisa memanage diri saya sendiri, kayak mulai dari atur waktu, atur apa sih yang harus saya prioritaskan. Apalagi kan kita ini di sekolah ya, organisasi sekolah, tentunya kita juga masih mempunyai kewajiban kita sebagai pelajar. Kita juga harus mementingkan apa sih pembelajaran kita di sekolah, kemudian tanggung jawab kita juga di organisasi, itu harus kita imbangin. Nah dari situ saya udah bisa nih ngebagi waktu saya, ngebagi apa duluan sih yang bakalan saya prioritasin, apakah mungkin pekerjaan rumah saya atau mungkin kegiatan organisasi. Selain itu benar kata Iksan, kayak di organisasi ini saya ngerasa sangat dapat banget dampak positifnya itu dalam public speaking. Contohnya seperti di sini, kita berdiri di sini juga meluapkan public speaking kita kan. Nah, jadi kayak saya udah terbiasa dengan percaya diri. Kayak dulu nih, saya selalu grogi kalau misalnya mau maju ke depan, entah mau ngomong di depan publik atau bahkan ngomong sama orang yang bahkan gak deket sama saya, itu rasanya grogi banget kan. Pasti kalian juga pernah ngerasain kayak gitu. Tapi setelah saya masuk di organisasi ini, yaitu MPK, saya ngerasa saya bisa ngembangin diri saya, mulai dari public speaking saya, kemudian saya juga mempunyai banyak teman dari organisasi, dan mereka bukan cuma sekedar teman yang bisa jadi di organisasi kita doang, tapi bisa dalam kehidupan kita, kayak misalnya teman main, teman belajar, dan lain sebagainya. Pokoknya, iya kan, betul banget kan. Nah pokoknya kayak saya ngerasa banyak sekali dampak positif yang datang ke saya waktu saya udah join di organisasi. Kalau dari saya sebenarnya saya setuju banget apa yang dibilang Nazla dan Iksan tadi. Kalau misalnya join organisasi itu bakalan dapat banyak banget benefit atau bakalan dapat banyak banget pengalaman. Dan pengalaman itu mungkin kita nggak bisa sharing di sini, tapi kita bisa rasakan kalau misalnya kita udah beneran gabung ke organisasi itu. Bener. Contohnya yang pertama kan kita sebagai ketua dan wakil, ibarat kita mengepalai dari anggota-anggota MPK kan. Dan dari situ kita belajar gimana caranya buat kita menghargai anggota kita sendiri, atau bahkan kita menghargai waktu mereka untuk mungkin mereka memiliki prioritas yang lain atau kesibukan yang lain. Nah, itu kita bisa menghargai itu. Sebagai ketua kita juga harus mengerti bagaimana mereka bisa bertanggung jawab juga. Itu juga kita perlu ajarkan
atau kita perlu bimbing anggota-anggota kita. Betul banget Kak. Keren banget ya pengalaman kakak-kakak sekalian, dan pengalaman tadi itu benar-benar sangat berharga karena saya juga merasakannya sebagai wakil ketua MPK pada periode ini. Dan juga selain tadi dapat pengalaman, dapat banyak relasi juga ya Kak. Iya, banyak Nah tentunya koneksi. itu dapat membantu kita di masa depan kita nanti. Nah selanjutnya nih Kak, kami mau bertanya, Kak, bagaimana sih tanggapan orang tua kakak ketika kakak ini menjabat sebagai ketua dan wakil ketua Kak? Oke, mulai dari saya. Sebenarnya kalau misalnya kalian dengar cerita saya, mungkin bisa dibilang kayak saya tidak punya tekad yang benar-benar dari diri saya untuk bergabung organisasi. Karena apa? Saya ingat banget dulu kelas 10 kan. Kelas 10 itu kan masih zaman online kan, masih COVID, kita masih daring. Sedangkan organisasi ini juga masih online gitu kan kita jalaninnya. Nah, waktu itu saya mau daftar OSIS. Tapi gak tahu dari diri saya sendiri tuh kayak, wah kayaknya mau fokus belajar nih, mau gini. Tapi mama saya ngeliat nih, ada pendaftaran OSIS. Terus itu tuh kayak udah lewat dari waktu pendaftarannya kan. Terus mama saya tuh nanya saya, kamu gak ikut OSIS? Kamu gak ikut OSIS lagi gini. Terus saya bilang kayak, kayaknya enggak deh mah, gini mau fokus belajar gitu. Terus mama saya bilang, loh nggak apa-apa, imbangin aja sama organisasi, karena kayak mama dulu, mama banyak banget dapat pengalaman, dan kalau kita ikut organisasi pasti bakalan banyak kesempatan yang datang ke kita kan. Nah terus kayak kebetulan MPK ada nih open recruitment, jadi di situ saya mulai kepoin MPK, terus kayak oh seru juga ya MPK kayak gini, apalagi dulu itu kayak yang benar-benar saya ngeliat dari KB sebelum-sebelumnya juga kayak kakak-kakaknya tuh bareng OSIS, bareng MPK. Jadi ibaratnya walaupun saya MPK, saya tetap bisa menjadi OSIS, kayak bagian dari pengurus OSIS kan. Kayak kita ngawasin OSIS juga, kita ngebantuin teman-teman kita yang di OSIS. Nah dari situlah kayak saya, yaudah deh saya mau daftar. Terus dari mama sama orang tua saya juga sama bapak saya juga kayak setuju gitu. Jadi kalau misalnya tanggapan dari orang tua saya sendiri sih, beliau oke sama saya join organisasi karena kayak itu adalah pilihan yang tepat untuk saya kayak gitu. Baik, kalau dari saya pribadi ya, sebelumnya mungkin kebanyakan orang tua di luar sana itu beranggapan bahwasanya organisasi ini kurang menguntungkan, di mana hanya mengganggu pembelajaran, mengganggu waktu kita. Namun di sisi lain juga ada beberapa orang tua yang mengatakan bahwasanya organisasi ini sangat berguna loh di masa depan, di mana di saat kita bekerja, saat kita di lingkungan masyarakat. Dan dari hal itu orang tua saya mendukung, di mana saya memasuki organisasi untuk mempersiapkan saya di masa depan, di mana saya dalam dunia pekerjaan nanti saya berpublic speaking, saya membangun relasi di dalam dunia masyarakat, saya juga melakukan hal tersebut. Mungkin orang tua saya sangat mendukung dalam hal ini, dalam organisasi. Kalau dari saya, jujur pada saat awal saya mau mendaftar MPK, tuh saya belum izin ke orang tua. Karena kan saya pikir MPK itu kan pada saat dulu masih online kan ya, pas kami masih kelas 10. Jadi saya pikir kegiatannya itu nggak begitu banyak, jadi mungkin nggak perlu izin lah atau apa segala macam. Tapi di sini saya juga dapat pelajaran kalau misalnya kalian ingin berpartisipasi kepada sesuatu dan itu mungkin berpengaruh besar ke kehidupan kalian, itu harus izin. Jadi pas saya izinnya itu mungkin pas setelah saya kepilih jadi wakil ketua MPK, dan itu saya baru ngomong ke orang tua saya bahwa kayak saya ngomong, Bu, Alia keterima jadi wakil ketua MPK, dan ibu saya sebenarnya yang saya takutin kenapa saya nggak izin dari awal itu responnya sih. Tapi setelah saya ngobrol kan, kayak ibu saya bilang, ya udah berarti bagus, kamu dapat pengalaman, kamu bakalan dapat banyak relasi dan segala macam, dan itu beneran terjadi di saya. Saya beneran dapat pengalaman, saya beneran dapat banyak relasi dibandingkan saya dulu pas waktu masih SMP. Oke, betul. Nah itu tadi kalau sama izin orang tua ya. Kalau pengalaman saya pribadi, saya awalnya tidak diperbolehkan untuk daftar MPK. Cuma karena saya bisa meyakinkan orang tua saya, akhirnya saya diizinkan untuk mendaftar MPK. Oke, nah terkait dengan padatnya jadwal nih Kak, kan sebagai ketua dan wakil ketua MPK tentunya pasti bakal sibuk banget dong Kak organisasinya. Nah itu bagaimana cara Kakak mengatasi tugas sekolah, terus kalau ada kerja kelompok segala macam yang bertabrakan dengan ada urusan organisasi kan? Nah itu bagaimana Kak?
Kalau dari saya sih, saya selalu membuat skala prioritas. Skala prioritas itu dimana kita bisa melihat mana sih tugas yang lebih berat atau misalnya tugas yang tenggatnya lebih dekat sama sama tugas tersebut diperlukan. Jadi kalau misalnya tugas kita sudah tahu tugas tersebut berat dan tugas tersebut waktu pekerjaannya tuh sedikit, jadi kayak ya udah saya mengerjakan itu duluan. Tapi kalau misalnya tugas tersebut kayak masih lama atau mungkin masih sedikit ringan lah, jadi saya cicil-cicil mulai dari awal. Tapi untuk tipsnya, jangan pernah nunda tugas. Betul banget kan. Karena nanti kalau sudah menumpuk, kita juga pasti yang susah. Iya benar. Dan jangan lupa sih kalau dari saya buat catatan tentang tugas-tugas apa. Jadi kita nggak bakalan lupa apa aja sih yang harus kita lakukan. Nah, sebagai ketua dan wakil ketua nih Kak, tentunya kan Kakak harus punya chemistry yang bagus dong Kak. Dan itu tidak mungkin terbentuk dengan secara instan Kak. Nah, Benar banget sih. kita mau tahu nih Kak, proses terbentuknya chemistry kakak-kakak sekalian ini bagaimana Kak? Untuk chemistry kita sendiri, karena kita juga mulai dari kelas 10 kan, kayak saya, Iksan, Alia juga udah ikut MPK di periode sebelumnya, sebelum kami menjabat sebagai ketua dan wakil ketua. Jadi sebelum itu kan pasti ada program kerja, kayak kita ingat banget chemistry kita mulai terjalin itu pada saat ada program kerja di masa Kabinet Negara Bakti. Nah, itu tuh program kerjanya MPK Awards. Jadi di situ tuh chemistry kita mulai terbentuk. Karena apa? Karena kayak, oh kita sama-sama ngurus proker ini nih. Nah, kita di bidang kita masing-masing. Tapi kita nggak cuma fokus ke bidang kita sendiri, tapi kita juga ngebantu teman-teman kita yang di bidang lain. Kayak misalnya, saya ngebantu Alia, saya ngebantu Iksan, begitu juga mereka sebaliknya ke kami dan ke teman-teman kami yang lainnya. Nah, jadi mulai dari, sebenarnya kan organisasi kan, pasti terbentuknya tuh dari program kerja. Pasti kalian ngerasa deh, kalian pasti bakalan ngerasa deket sama teman kalian kalau kalian misalnya udah saling ketemu, apalagi kalau misalnya kalian udah saling sering berurusan, kayak misalnya di program kerja kan, relate banget kan pasti. Nah, jadi mulai dari situlah kita mulai sering ngobrol, dan seperti yang tadi saya bilang, pokoknya tuh apa ya, jangan nganggap teman organisasi kita nih ada batasan kayak, oh yaudah saya sama dia cuma ngebahas organisasi doang, itu jangan. Tapi jadikan juga teman organisasi kalian tuh kayak teman kalian di sehari-harian kalian. Kayak misalnya buat teman main, teman belajar, kayak gitu. Jadi seiring berjalannya waktu pasti chemistry kalian bakalan bangkit lagi, kayak gitu. Betul. Nah, keren banget ya pengalaman kakak-kakak sekalian. Nah, setelah banyak yang kita obrolkan nih Kak, nah kakak-kakak sekalian ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada peserta posisa? Peserta posisa. Kalau pertama, harapan sebelumnya buat organisasi yang sekarang dulu ya. Buat organisasi sekarang, harapan saya bisa lebih baik daripada kabinet kami khususnya. Dalam mungkin apa yang kami lakukan di kabinet sebelumnya, kalian evaluasi itu untuk lebih baik lah di kabinet yang sekarang. Benar. Dan juga jangan takut buat mencoba. Betul. Kalian gagal itu pasti harus kalian lewati, kalian rasakan gimana sih arti dari kegagalan itu. Di saat kalian sudah merasakan kegagalan, perlahan kalian bangkit, dan saya yakin suatu saat kalian pasti akan merasakan kesuksesan itu sendiri. Dan jangan pernah kalian merasa kalau misalnya kalian sudah kalah, kalian sudah gagal sebelum memulai sesuatu. Dan apabila kalian sudah memikirkan, oh saya sudah gagal dalam memulai sesuatu, padahal kalian belum mencobanya sama sekali, justru di saat yang bersamaan, di saat itu kalian sudah gagal. Berarti intinya kita tidak boleh takut gagal ya Kak dalam mencoba sesuatu Kak. Karena saya juga pernah dengar ada quotes, gagal itu bukanlah sebuah pilihan. Benar. Jadi kalau kita selalu memilih gagal, tentunya kita tidak akan bisa berkembang. Nah, nggak kelas nih Kak, kita sudah sampai di penghujung podcast Posisa Kak. Nah, terima kasih bagi kakak-kakak yang telah menyempatkan waktunya Kak. Nah, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.